Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,44% ke angka 6.883. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Telkom dan ASI untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Telkom. Telkom hari ini naik 1% lebih ke harga 4.200. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Telkom berada tepat di garis EMA 150. Dan garis EMA 150 saat ini sudah berupa resisten. Jadi sebelumnya memang garis EMA 150 bisa kita lihat masih berupa support. Setiap kali menyentuh support EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound. Tapi satu minggu terakhir ini Telkom telah turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan candle hari ini pun walaupun naik menurut saya masih kurang bagus. Dan kemarin tanggal 24 sempat naik juga mengetes harga 4.200, ternyata ditutup di sekitar harga 4.150. Jadi saat ini Telkom trennya sudah kurang bagus. Sebelumnya masih sangat uptrend, masih kuat berada di atas garis EMA 50, tapi mencoba break harga 4.800 gagal break, malah setelah itu turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun, walaupun satu minggu terakhir ini terlihat mulai bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus distribusi saham Telkom ini. Menurut saya Telkom juga kita perlu melihat pergerakan asing. Apabila asing terlihat belum masuk akumulasi dengan jumlah besar, sepertinya Telkom juga masih akan sulit untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi dari data yang kita dapat, memang Telkom masih bisa kita masukkan ke watchlist. Apabila minggu depan berhasil naik di atas harga 4.200 dan garis EMA 150 kembali menjadi support, kita bisa coba entry untuk swing trade. Tapi ingat, walaupun berhasil naik di atas garis EMA 150, Telkom belum terkonfirmasi akan mulai bergerak trend. Karena masih ada garis EMA 50 yang harus dilewati, yang saat ini di sekitar harga 4.410. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 tapi mendekati garis EMA 50 masih gagal naik, masih ada potensi untuk balik turun dan malah melanjutkan downtrendnya. Jadi minimal pada saat berhasil naik di atas garis EMA 150, ada potensi untuk sideways, sehingga bisa kita manfaatkan untuk beli dan hold selama bertahan di atas garis EMA 150 atau swing trade pada saham ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa temannya, yaitu saham Indosat. Indosat juga bisa kita lihat secara tren masih sangat downtrend. Sebelumnya sempat uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150, mencoba untuk naik di atas harga 7.250, beberapa kali mencoba break, gagal break, dan saat ini juga sama, sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 5.800 dan garis EMA 150 di sekitar harga 5.925 sudah berupa resisten. Bisa kita lihat turun di bawah kedua garis ini, mencoba untuk bangkit, ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan bisa kita lihat support terdekat saat ini di sekitar harga 5.150. Tapi support yang lebih kuat itu di support psikologis di harga 5.000. Jadi secara tren, untuk tren jangka pendek, Indosat sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk Indosat bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi. Asing juga sama, masih distribusi saham Indosat ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 5.000 sampai 5.150. Karena sebelumnya pada saat menyentuh target harga ini, Indosat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi paling aman adalah tunggu Indosat mulai sideways lagi seperti posisi sini. Sebelumnya juga sangat downtrend. Setelah mulai sideways, kita lihat support kuatnya di mana. Apabila masih tetap di 5.150, bisa coba entry di support itu. Dan tetap harus berani cut loss apabila ternyata support psikologis di harga 5.000 ternyata terlewati. Karena memang apabila kita entry membeli saham ini, saham Indosat saat ini juga masih bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Dan berikutnya bisa kita lihat
XL juga pergerakannya sama. Saat ini mulai downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, dan garis EMA 50 pun saat ini sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Hari ini XL turun 1% lebih ke 2570. Jadi saat ini XL sudah turun di bawah support 2600. Sebelumnya dari bulan Maret, XL masih selalu kuat berada di atas harga 2600 dan bisa rebound kembali. Jadi hati-hati, ini memang belum terkonfirmasi break dari support 2600, tapi apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi break, XL berpotensi lanjut turun ke support berikutnya di 2500. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan untuk XL bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga masih terus distribusi saham XL ini. Jadi sama, sektor telekomunikasi saat ini menurut saya masih kurang bagus trennya. Apabila mau coba entry untuk XL, paling bagus adalah tunggu XL naik kembali di atas harga 2600. Apabila XL bisa naik di atas harga 2600, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 2700. Karena bisa kita lihat sebelumnya berhasil naik di atas 2600, harga 2700 beberapa kali menjadi resisten dari saham ini. Jadi bisa kita swing trade dulu atau hold saja selama harga 2600 tidak terlewati. Dan untuk uptrend, XL harus break garis EMA 50 dan 150. Apabila masih gagal break, XL juga trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati untuk saham-saham yang saat ini masih kurang bagus. Terakhir, ICE bisa kita lihat. Secara tren ICE untuk tren jangka pendek memang bergerak sideways. Karena dalam beberapa minggu ini berusaha untuk break harga 7.200 masih gagal break. Tapi untuk tren jangka menengah ICE masih bagus trennya, bisa kita lihat masih bergerak uptrend dan masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi support terdekat saat ini di harga 7.000, support EMA 50 saat ini di 6.750. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar 6.500 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah walaupun saat ini mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini memang mulai bergerak turun. Untuk ICE bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun turun 0,69%, terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat hari ini masih masuk akumulasi. 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi saham ICE. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di harga 7.000. Karena harga saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Dan candle hari ini pun menurut saya masih kurang bagus. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di harga 7.000. Apabila ICE menyentuh support ini masih bisa bertahan seperti posisi sini, bisa kita lihat, bisa coba entry untuk swing trade. Jadi take profit apabila terlihat gagal break dari harga 7.200. Atau hold saja selama harga 7.000 atau garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi saat ini ICE masih bisa coba entry dan masih bisa di hold. Dan bisa kita lihat apabila harga 7.200 ternyata dalam 1 minggu ke depan terlewati, maka target berikutnya itu di 7.500.